Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hati. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Waktu yang indah ini mari kita gunakan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami saat ini ialah tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan mengarahkan perhatian kami untuk mengerti setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Berfirmanlah lewat lidah hamba-Mu. Hamba selalu berdoa dan mohon berkat-Mu dalam nama Yesus. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah Tuhan telah memulihkan jiwa saya. Ayat inti Mazmur 23 ayat 1-3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kamu harus datang. Ibu terjatuh dan pinggulnya patah. Adik saya Norma mendesak saya. Dia akan menjalani operasi hari ini. Saya segera membuat pengaturan dan terbang dari Tulsa, Oklahoma ke Bozeman, Montana. Ketika saya sampai di rumah sakit, ibu sudah keluar dari ruang operasi. Dia dengan lemah menatap saya dan tersenyum. Norma adalah perawat pengawas di rumah sakit. Dan ibu bersukacita karena kedua putrinya dapat menemaninya dalam pengalaman kelam ini. Saya menyanyikan sebuah lagu untuk ibu saya tentang bagaimana Tuhan memulihkan jiwa kami melalui pengalaman berjalan di dalam lembah kehidupan. Kemudian dia berbagi dengan saya sesuatu yang menekan hati saya. Dia menderita kelumpuhan pada tangan dan kepalanya selama bertahun-tahun. Dia mengatakan bahwa dia merasa sendirian di keluarga gerejanya. Karena ketika dia berusaha bersikap ramah, dia tampak lebih gemetar. Baginya hal itu tampak seperti para anggota merasa tidak nyaman dan menjauh darinya. Air mata saya mulai menetes saat dia memberitahu saya bahwa betapa dia merasa kesepian. Allah bermaksud agar sesuatu yang baik akan muncul dari rasa sakit akibat pinggulnya yang patah. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Seluruh petugas rumah sakit yang merawat ibu datang untuk mencintainya dan memperlakukannya dengan penuh martabat dan kebaikan. Norma dan suaminya Dave sangat dihargai oleh anggota gerejanya sehingga banyak yang datang mengunjungi ibu. Dia sebenarnya datang untuk menikmati pengalaman di lembah kehidupannya. Orang-orang ini membawa sinar matahari kasih penyembuhan Tuhan ke dalam kamarnya. Dan itu menghangatkan hatinya sekali lagi. Suatu malam ketika saya sedang tidur di ranjang lipat di kamar ibu saya terbangun oleh suara ibu yang luar biasa sedang bernyanyi. You may have all this world, but give me Jesus. Saya mendengarkan dengan tenang dan gembira saat dia melanjutkan untuk bernyanyi dan berbicara dengan juru selamatnya. Saat saya bersiap untuk terbang kembali ke Tulsa, ibu berkata, "Kamu tahu sayang, melalui cobaan ini Tuhan telah memulihkan jiwa saya. Jika saya merasa orang lain bersikap dingin terhadap saya hanya akan menjangkau dan menghangatkan mereka dengan kasih Tuhan." Apakah ada seorang di keluarga gereja Anda yang tampaknya tidak mempunyai teman? Mungkin jiwa mereka perlu dipulihkan dengan kasih yang bisa Anda berikan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua untuk memahami firman kebenaran ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan penuh ucapan syukur. Kami datang di kaki salib-Mu, menaikkan syukur untuk segala berkat yang Engkau anugerahkan bagi kami. Sehingga saat ini kami boleh memiliki waktu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Dan kami akan terus menjadi umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang senantiasa diberkati karena selalu mengandalkan Engkau. Kami siap melakukan karya kami hari ini. Kiranya petunjuk firman-Nya akan menolong kami untuk selalu percaya hanya kepada-Mu.
Engkau mampu memulihkan kami. Engkau juga akan arahkan kami kepada kesuksesan sorga. Berkati semua umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya penyertaan Tuhan, penjagaan, pelindungan, berkat-berkat surgawi akan dilimpahkan di tengah-tengah mereka dari sekarang, besok, sampai hari Maranatha. Ini doa hamba-Mu, memohon berkat-Mu dalam nama Yesus. Amin.